Halo BNB People, aku Grace dan kembali lagi di channel YouTube-nya BNB Koi Official. Kali ini BNB Koi Center bakal ngadain dealer visit. Nah, kira-kira nih, kita ngeliat backgroundnya nih udah mewah banget. Pasti pada penasaran kan kita bakalan dealer visit kemana? So, langsung aja ikutin aku. Nah, kali ini kita sudah sampai di Sumo Koi Center yang berada di Megamendung, Bogor. Jadi di Bogor ini ternyata salah satunya ada Sumo Koi Center ya sebagai salah satu dealernya. Tapi kira-kira penasaran banget nih, kok bisa Bogor ya yang punya banyak sekali dealer yang ternama? Jadi penasaran, kita tanya ke ownernya ya. Wah, itu bagus banget loh. Ikannya gede-gede. Warnanya juga cakep-cakep nih. Ya. Kita mau masuk sekarang ke kolam yang ada di dalam Sumo Koi Center. Yuk, ikutin. Wow, ternyata banyak banget ya. Tuh, ikannya gede-gede loh. Boleh nggak sih kita lihat ke sini ya sebentar ya, yuk, yuk. Tuh. Oh, ternyata banyak banget loh. Ini keren banget ini. Bagus banget ikannya nyamperin ke sini nih. Ternyata banyak sekali ya variannya dan juga warnanya juga beda-beda pastinya. Jadi ini pasti mahal banget nih. Kita jadi penasaran, langsung pengen ketemu ownernya nih. Mau tanya-tanya. Yuk, langsung aja. Seputar Sumo Koi Center ini mulai dari kesehariannya, terus ada varietas ikan unggulannya mungkin, dan juga keepingannya seperti apa. Kita langsung tanya aja ke ownernya ya. Halo. Halo, Freddy. Dengan Om Freddy ya. Kenalkan sebelumnya saya Grace dari YouTube BNB Koi Official. Nah, kita kesini kunjungan buat penasaran aja nih sama koinya Om ini. Ini banyak banget ya ternyata ya Om ya. Saya mau tanya nih Om, kira-kira rutinitas sehari-harinya gimana nih Om dalam ngurusin ikan koi ini? Sebenarnya paling penting sih pagi ya. Kita pagi itu kita cek ikan dulu, kondisi ikan. Setelah itu baru kita kasih instruksi sama anak-anak ya, apa yang harus dilakukan sebelum saya feeding. Setelah itu ya nggak terlalu banyak ya, paling anak-anak dia backwash, terus ada juga di karantina ikan yang kalau ada yang sakit, ada kadang-kadang ikan juga ada yang sakit atau ikan pulang show itu pasti kita langsung di karantina di tempat yang berbeda gitu. Oh berarti nggak digabungin ya? Tidak. Tapi yang jelas rutinitasnya tuh hampir sama lah semua farm ya. Adalah membersihkan filter, melihat kondisi ikan. Dan itu dilakukan setiap hari? Setiap hari. Setiap hari. Tapi gini Om, saya mau nanya nih, penasaran aja. Kira-kira dari Omnya sendiri kok bisa sih, maksudnya pengen terjun ke bisnis koi ini gitu loh. Kok bisa? Waduh, ini cerita panjang ya? Iya. Awalnya sih mama saya punya kolam ya. 10 kali 10 itu 100 ton. Ya saya lihat tiap hari ini kayak enak juga ikan ya. Tapi kok saya nggak punya waktu karena saya di kantor waktu itu ya. Tapi lambat laun saya tertarik gitu loh. Nah, coba berangkat ke Jepang dengan ada satu teman penghobi. Kita beli sendiri, kita import sendiri.
ternyata ada juga ya ininya benefitnya ya. Iya, iya. Nah akhirnya saya seriusin, akhirnya jadi passion saya sekarang. Jadilah seperti Iya, sekarang ya. ya. Ini banyak banget sih Iya. saya lihat dari tadi saya video-videoin ya Pak ya. Iya. Oke. Terus kira-kira ada nggak nih dari sekian banyak koi di sini nih yang mungkin jadi varietas unggulannya nih buat Om? Yang biasa mungkin dikirim buat lomba dan sebagainya. Kalau kita sih melihat kondisi ikan ya. Oke. Jadi mana ikan yang siap, itulah yang kita kirim. Nggak selalu, oh ikan itu favorit kita. Walaupun saya secara individual ya, saya lebih suka Gosanke ya, aku Sanke, Soa. Ya. Nah, di luar varietas lain. Tapi kita akan lihat kondisi ikan itu, dia udah siap atau tidak. Betul. Jadi kita lihatnya dari kesiapan ikan itu sendiri gitu. Oke, berarti nggak ada perlu hal khusus ya untuk mengirimkan ikan ke show dan sebagainya ya. Jadi mana yang siap aja Mana ya? yang siap, kita nggak pernah Favorit menarget. mungkin ya? Enggak. Karena setiap ikan punya keistimewaan masing-masing. Oke, Nah, iya. even ikan satu warna ya. Oh ya. Ya. Tapi apa sih yang ngebedain Pak? Mungkin kalau saya kan masih awam banget nih soal ikan koi. Dari segi warna mungkin, kalau ini kan ikan koi ada yang banyak warna, corak ya, ada yang satu warna gitu. Apa yang ngebedainnya? Ataukah yang satu warna lebih istimewa dan sebagainya mungkin? Kalau yang membedakan pertama memang pasti warna ya. Warna. Tapi yang membuat istimewa adalah kualitas ikan itu sendiri. Body. Pertama kan penilaian ikan itu pertama selalu kualitas ikan itu sendiri. Ya. Dengan warnanya, ketajaman warnanya, bentuk pola patternnya. Oke. Nah, itu yang membuat istimewa sebenarnya. Oh iya. Berarti Ya. dari patternnya pun dilihat ya? Sangat dilihat ya. Ya, tapi selalu tetap body. Karena bagi saya boring ya punya ikan, jujur ya. Misalnya kita punya ikan, kita growing dari 20 cm sampai 50 cm. Stuck gitu. Wah, saya boring. Oh, boring. Karena ya dia nggak gede. Tapi kalau dia terus growing, makanya ikan yang bisa jambu pun harganya cukup mahal. Iya, berarti ini ikan yang ada di sini mungkin saya lihat yang ini paling gede ya, mungkin apa Iya, masih ada iya, yang lebih gede? iya. Itu bisa lebih gede lagi? Bisa, masih bisa. Di sini yang paling besar 90 cm, saya rasa masih bisa berkembang lagi Masih ya. bisa berkembang lagi ya. Mungkin dari Omnya sendiri nih kalau misalkan ikut lomba atau show kan ada nih yang nasional dan tingkatan internasional. Iya. Ataukah udah pernah sebelumnya ke internasional gitu dikirimin? Kalau internasional kita di Jepang ya. Kita beli di Jepang, nanti kita biasanya dealer di sana bantu kita untuk ikut lomba. Oh, berarti lombanya di Jepang Lombanya ya? di Jepang. Keren. Iya. Bisa sampai ke internasional loh dikirim ikan-ikan ini. Luar biasa. Oke, next mungkin kita mau lihat-lihat ya ke sebelah sini. Ikannya banyak banget nih, Pak. Lagi nih, kira-kira untuk perawatan kolamnya sendiri itu susah-susah gampang atau susah banget atau gimana nih? Intinya rajin sih ya, rajin sama teliti itu sih kalau di koi. Jadi kita anggap kita tuh selalu ada istilah kita piara koi bukan piara ikan, tapi piara airnya. Oh, ya. Begitu airnya bagus, ikan akan bagus dengan sendirinya. Nah, gimana? Ya anggap koi itu diri kita sendiri gitu loh. Makanya banyak orang piara koi akhirnya, wah susah ya piara koi. Sebenarnya bukan sulit. Kamu mau dedikasikan diri kamu, oh ya nih koi ini kayak diri saya gitu loh. Contoh, ada orang udah asal-asalan aja, yang penting gua kasih makan, dia mau hidup mau enggak. Betul. Ya ini dong kebersihan kolamnya. Kan dia hidup di air, ya airnya harus dijaga kebersihannya gitu loh. Sistemnya harus benar, filterisasinya gimana gitu. Oke. Tapi kalau dari segi airnya sendiri atau pH airnya, itu kan koi punya
aturannya sendiri Ya, ya. standar. pH-nya Ya. kira-kira berapa tuh? Yang terbaik di antara 7 ke 85 lah ya. 7 ke 85 setelah aerasi ya. Itu yang setelah 85 agak berat ya. Cuman saya lebih menyarankan tetap di 7 ke 8 lah. Itulah. Oke, 7 ke berarti 8. Oke, 7 sampai 8 lah Iya, ya. iya. Tapi kalau mungkin nggak kalau dia udah berjalan kayak begini nih, tiba-tiba pH airnya berubah. Bisa. Itu Da- ngatasinnya gimana tuh? Biasanya kita add water atau kita pH buffer kita turunin. Biasanya kita lebih add water karena di sini air banyak ya, Iya, betul. dan pH-nya rendah. Ah, ah. Nah, pH-nya cukup rendah lah, stabil lah termasuk. Karena dari mata air di sini di 7 ke 71 ya dari mata air ya. Kadang 68 ya. Jadi tinggal kita aerasi dia udah naik ya. Oke. Tapi kalau dari segi keeping ikan koi yang ada di Sumo Koi Center ini mungkin ada tips and triknya atau cara khusus gitu? Triknya sayangi koi seperti menyayangi dirimu Itulah sendiri. ya, balik lagi sayangi diri sendiri itu gitulah Seperti kata itu. kita ya. Jadi anggap anak ya. Kadang Betul. istri saya bilang, anak lu bangun, loncat jam 3 malam, lu nggak bangun. Iya. Tapi koi loncat, lu tahu jam 3 malam. Nah itu karena ya kita ngejewain lah. Sepenuh hati lah Sepenuh ya. hati berarti lah. ya. Begitu kita rawat koi sepenuh hati, dia akan feedback kita juga bagus. Di show maupun kalau kita jual ikan itu akan harga lumayan bagus lah ya. Iya. Tapi kalau untuk filtrasi atau media yang digunakan dalam pemeliharaan ikan koi ini apa aja tuh Pak? Banyak ya sebenarnya sistem, ada yang pakai brush, ada yang pakai jet mat, ada yang pakai biostone, banyak. Tapi saya selalu bilang mungkin ini prinsip saya agak aneh ya. Ya. Jadi penasaran nih. Semua yang nonton juga jadi bingung nih. Nggak harus mahal. Oke, nggak harus mahal. Orang berpikir dengan media yang mahal-mahal itu akan menjamin ikan itu akan bagus. Enggak. Tadi selalu balik. Perlakukan dia seperti dirimu, even dengan media yang murah, tapi tepat, akan menghasilkan bagus juga. Berarti nggak harus semua mahal ya? Nggak harus, alat-alatnya juga ya? nggak harus. Yakin. Di sini kita masih ada kolam yang 100% beras. Beras semua. Tapi perkembangannya bagus. Tapi kita juga ada pakai media lain, tapi ada kolam yang benar-benar 100% beras. Jadi mahal tuh bukan fokusnya ya? Bukan, sebenarnya bukan, dalam bukan. pemeliharaan Ya. ikan koi. Ya. Tapi kalau dari segi pemberian pakan nih, pemberian Nah. pakan mungkin penonton mau tahu nih. Kalau pakan memang agak berat ya, memang kita paling nggak standar lah. Standar dalam artian yang memang saya nggak bilang impor lokal bagus ya, paling tidak standar gizinya masuk lah. Kadang ada orang berpikir, oh yang mahal itu bagus. Iya benar juga, memang duit menyatakan kualitas juga memang benar. Cuman paling tidak standar gizinya masuk lah. Ya, terutama di makanan impor udah cukup ya, udah cukup bagus, udah masuk ke standar. Tapi di lokal juga ada beberapa, saya nggak bisa nyebut brand, nanti gue dibilang endorse. Ada beberapa saya sendiri coba bagus kok. Bagus. Tapi kalau pemberian pakan ini sendiri, dia rutinnya setiap hari tuh apa? Pagi kah, malam atau gimana? Pemberian pakan itu kita sampai terakhir jam 4. 4 sore ya? 4 sore terakhir, dan kita biasanya 3 ke 4 kali. Tapi tergantung kebutuhan. Karena ikan itu bisa makan dan mengosongkan perutnya setelah 2 jam. Oh, gitu. Dia makan, 2 jam kemudian bisa perutnya kosong, kita boleh makan. Boleh kasih lagi ya? Ya, lebih baik kita makan sedikit rutin daripada langsung banyak. Sebenarnya sama ya konsepnya dengan manusia juga benar, ya? Benar. Iya. Sama, makanya tadi kan saya bilang, perlakukan koi itu seperti dirimu sendiri. Kenapa saya bilang? Contoh, koi itu hewan siang, sama kita makhluk siang ya. Jangan lu suruh koi, dia cuman ya saya nggak bilang itu salah, tapi kadang-kadang kan orang ada waktunya, dia nggak punya waktu malam, ya udah mau gimana. Tapi perlakukan seperti dirimu ya,
Maksudnya bukan dalam artian kasih makannya pas yang udah malam. Iya, itu juga kurang baik sebenarnya. Cuman ya kadang-kadang ada orang yang ngasih, yang nggak punya waktu mau gimana. Tapi paling tidak tadi dia hewan siang. Biarkan dia hidup pada siang hari, bukan pada malam hari begadang kayak. Itu kelelawar ya? Kelelawar. Iya betul. Tapi untuk mungkin masukan nih untuk layanan yang diberikan sama Sumo Koi Center ini kira-kira. Kita selain penjualan kita renting pond, kita juga bisa single dalam artian siapa yang mau keeping 1-2 ekor dihitung per ekor bisa juga. Oh, gitu. Nah itu kita lakukan gitu loh. Dan kita memang lagi ada bangun fasilitas satu lagi di bawah di Gadok, ada 8 kolam kita mau buat. November ini finish, nah itu ready udah nanti bisa disewakan atau dipakai oleh customer. Tapi kalau yang di sini ikan-ikan di sini tetap di sini ya berarti? Iya di sini. Ini juga ada beberapa ikan-ikan customer yang dia menyewa kolam khusus untuk di keeping untuk show ada. Oh berarti bisa ya dari yang luar punya orang gitu bisa, di keeping di ya, sini ya? Bisa. Cuman kita seleksi juga. Kenapa seleksi bukan seleksi dalam artian gini. Jumlahnya karena kan kalau terlalu banyak juga nanti perkembangannya kurang baik gitu. Betul. Jadi dalam satu kolam tuh juga nggak bisa yang dengan jumlah yang tidak terbatas nanti ya perkembangannya jelek juga, kasihan juga gitu ya. Iya. Nah mungkin ada satu lagi nih pembinaan pegawai yang berasal dari Kemarin sempat ditanya apa sih yang satu yang saya sebenarnya saya suka ngomong anak buah saya anak jalanan semua, yang istilahnya nggak punya harapan gitu. Bukan saya bilang mereka bener-bener jelek, enggak, mereka mungkin anak baik, cuman mereka di jalan udah putus asa, mereka tidak punya orang. Kadang-kadang menerima mereka, wah ngeri juga, ngelihat tatonya sebadan nih, ngelihat kuping udah bolong, tidur di jembatan, ngapain gitu. Tapi di situ challenge saya, bagi saya memberi mereka kesempatan bahwa dengan koi mereka bisa hidup dan dihormati, itu satu kepuasan tersendiri gitu bagi saya. Makanya ada beberapa anak buah saya juga, saya nggak tahu siapa dia awalnya. Jadi dia datang, dia ngelamar ya? Ya udah. Ya itu kan satu risiko yang tinggi bagi saya, tapi ya sudah, bagi saya memberi kesempatan kepada orang yang tidak punya harapan itu juga sangat penting ya. Betul. Selagi kita ada niat baik ya, hasilnya juga akan baik. Dia akan baik. Betul. Mungkin saya mau nanya lagi nih, Om. Kalau dari segi Omnya sendiri, mungkin ada nggak sih cara khusus buat ngejaga ikan itu supaya tetap high quality gitu loh? Karena kan pasti ikan akan dibawa buat perlombaan, show dan sebagainya. Ya tadi ya. Untuk kita menjaga ya. Ya. Yang kita perlukan tadi selain menjaga air ya, makannya. Boleh nggak mungkin makannya itu diganti-ganti dengan merek yang berbeda ya mungkin ya? Saya sih lebih cenderung pada saat Anda udah cocok dalam saat ini udah cocok, kan pasti penghobi itu juga merasakan, oh ini yang cocok buat saya, ya udah pakai itu aja gitu. Tapi kalau dia mau rubah, ya perlahan-lahan juga. Ikan kan juga kayak kita biasanya makan daging ya adaptasi, ya pelan. Di 50% dulu bisa. Cuman yang jelas kita jaga air lah, tetap kuncinya di air karena dia hidup di air. Pada saat air bagus, makanannya bagus, dan dia on time ya dalam hal makan, pembuangan air, dia akan bagus kok ikan. Oke, ini pertanyaan terakhir ya untuk Omnya nih. Kita udah banyak ngobrol dan banyak nanya-nanya juga nih. Mungkin apa tips yang dapat Om kasih nih buat teman-teman BNB people yang nonton di rumah atau bagi pemula lah yang pengen pelihara ikan koi? Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Pada saat Anda ingin memulai hobi koi, pertama apa dulu sih? Ya, rumahnya. Bikin kolam yang proper dulu. Kolam yang proper. Beli ikan nggak usah mahal-mahal dulu, nggak harus langsung mahal. Nggak usah mahal-mahal dulu. Iya, pelan dari yang murah, lama-lama nanti udah mengerti, nah baru yang mulai ini. Nah, kenapa? Pada saat Anda sudah beli langsung mahal, belum bisa keeping, mati kan?
Oh, itu. Nggak mau lagi udah. Ya, Selesai ya. kan? Nggak mau. Pasti langsung nyesek ya, Nyesek. kecewa dan Ya, sebagainya. lebih baik piara dulu pelan-pelan. Oh, udah tahu cara pemeliharaan yang baik, baru mulai ke step selanjutnya gitu loh. Oke, Itu aja berarti- sih. Jangan terburu-buru. Hmm. Dan kalau bisa keeping sendiri. Itu jauh lebih. Jadi tahu apa sih kekurangan dan kelebihannya gitu. Walaupun agak Agak sulit ya. sulit Iya. ya untuk pemula, untuk Iya. keeping sendiri. Iya. Tapi ya itulah tips Iya. dari Om kita hari ini. BNB People, itu dia interview singkat bersama dengan owner Sumokoi Center dengan Om Fredrik ya Iya, Om ya. Freddy. Oke, semoga informasi yang disampaikan dan waktunya juga terima kasih ya Om. Iya, sama-sama. Iya, semoga dapat bermanfaat lah untuk para penontonnya di rumah untuk BNB People. Semoga BNB juga makin sukses ya. Amin, amin. Makasih banyak ya Iya, Om ya. Nah, BNB People udah pada lihat kan betapa menakjubkannya Sumokoi Center ini luar biasa. Tadi kita udah ngobrol juga bersama dengan ownernya yang juga luar biasa pastinya. Udah wow, ini keren banget. Kita jadi dapat banyak tips, banyak informasi seputar pemeliharaan ikan koi. Dan jangan lupa ya buat teman-teman semuanya untuk follow sosial media kita, ada Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Dan jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe channel YouTube-nya BNB Koi Official. Arigato! Next, kira-kira kita bakal visit kemana lagi ya? Jangan lupa buat komen di bawah ini BNB People. Kalau gitu, Grace pamit undur diri dulu ya. Dan sampai ketemu lagi di konten visit berikutnya. BNB Koi Center, nice koi, bring happiness. Bye-bye!